Hello guys, welcome back to my channel guys. Selamat datang di segmen reveal. Di segmen reveal ini guys, gua akan bercerita tentang berbagai macam hal-hal mistis yang ada di Indonesia. Mungkin itu seperti urban legend, legenda, mitos, ataupun hal-hal mistis lainnya yang ada di Indonesia guys. Di segmen ini akan kita bahas buat konten tentang horor. Jadi gua mengangkat temanya adalah reveal, yang artinya itu mengungkap fakta guys. Mengungkap fakta tentang sesuatu yang mistis gitu biasanya. Segmen reveal ini nantinya gua akan memposting video-video cerita-cerita tentang horor dan mistis itu setiap malam Jumat atau tepatan Kamis malam gitu guys. Ya, agar kalian tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor gua, jangan lupa buat di subscribe, like, dan juga komen juga guys, serta untuk menghidupkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari segmen channel reveal ini. Tanpa memperpanjang waktu lagi guys, gua akan membacakan cerita pertama kita, cerita misterius. Itu judulnya Rumah Angker Bekas Tempat Pembunuhan di Bantaeng, Sulawesi. Cerita ini diambil dari kisah real story, yaitu sepasang suami istri. Kita kasih nama aja Robi dan Ira. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tuanya itu di Bantaeng, Sulawesi Selatan. Rumah tersebut berdampingan dengan rumah bekas tempat pembunuhan guys. Kejadian itu pada tahun 1990-an. Yaitu kejadiannya, insidennya seorang suami yang membakar istrinya dan dirinya juga serta 3 orang anaknya. Dan lambat laun rumah tersebut ditinggali dan tidak terurus dan menjadi rumah angker. Dan rumah itu dibiarkan kosong sampai sekarang. Rumah itu dibiarkan kosong dan juga tidak terkunci. Lama kelamaan rumah tersebut itu menjadi angker dan juga hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh akal sehat manusia. Banyak hal yang tanpa diketahui banyak orang, bahkan suaminya juga, hanya dia sendiri yang tahu. Begitu pula dengan kejadian yang penuh teror dari penghuni di sekitar rumah yang dia tempati itu guys. Ketika dia berpindah dari kabupaten berjuluk Buta Tua atau tanah atau kota tua itu. Dan dia pun berbicara pada hari. Dan dia pun berbicara pada malam itu. Malam ini saya merasa kedinginan. Setiap kali saya menyemproti tubuh setelah terlelap, saya akan terbangun lagi karena dingin dan selimut saya ada di lantai. Rumah yang dihuni Ira bangunannya masih baru guys, tapi tidak dengan rumah yang di sebelahnya, yang rumah yang bekas pembunuhan itu. Konon bangunan yang menempel tepat di sisi kiri rumah Ira adalah bangunan yang ditinggal oleh penghuninya setelah kejadian pembunuhan tersebut pada tahun 1990-an itu. Senin pagi itu tepatnya 2 Desember tahun 2019, saat itu ada info. Pada awalnya Ira cukup ragu ingin bagi kisahnya ini. Dia khawatir kalau banyak yang salah fokus dan menyalahgunakan informasi tersebut. Melalui kisah ini, tidak ingin setiap orang mampu belajar untuk tidak terjebak hubungan dengan makhluk gaib, Pak. Karena itu sangat sulit untuk melepaskannya. Bahkan untuk mengendalikan diri aja sangat susah juga kalau misalnya tergantung dengan makhluk halus. Dan yang ceritanya ini, suaminya ini adalah seorang marketing yang bekerja di sebuah perusahaan di Bantaeng, Sulawesi Selatan.
Robi, suaminya si Ira ini, sudah terbiasa pergi pagi dan pulang malam, bahkan malam yang larut gitu. Dan Ira selalu mengatakan hal tersebut adalah salah satu faktor kenapa masalah yang ia hadapi ini berlarut sampai saat ini. Ira masih saja diam, seperti bimbang akan mengawali cerita dari mana. Kadang keningnya berkerut dengan senyuman yang hambar. Pada saat Robi juga tampak gelisah, 5 menit duduk, ia berkali-kali mengubah posisi karena ia menarik nafas. Ini salah saya, andai saja saya tidak gegabah waktu itu, kata Robi memecahkan keheningan. Saya penasaran waktu itu, seperti mendengar suara ribut. Kupikir ada orang di sebelah, ternyata cuma kucing. Tapi saya malah lanjut berkeliling di dalam sana, tutur Robi. Rumah besar tua yang tak terus itu pagarnya tidak terkunci. Sewaktu membersihkan rumah orang tua Robi mendengar suara aneh seperti kaki diseret. Sore itu juga ia mengajak istrinya ke rumah sebelah untuk mencari tahu sumber suara tersebut. Namun sesampai di lokasi, Robi tidak mendapati orang itu ataupun sumber suara tersebut. Rumah tersebut dipenuhi oleh sarang laba-laba yang sangat menghitam. Kabarnya dulu selalu ada kerabat keluarga itu yang datang membersihkan, namun entah kenapa sejak 6 atau 7 tahun terakhir tidak muncul lagi. Tapi bukannya pulang, Robi malah menggunakan sapu yang saat ini didengarnya untuk menyingkirkan sarang laba-laba tersebut sambil terus berjalan di dalam rumah. Ada barang-barang berharga saya pegang, tapi tidak saya ambil, saya letakkan kembali, kata Robi. Robi tidak menjelaskan barang berharga apa yang dia maksud itu, guys. Dia dengan niat yang diutarakan sejak awal tidak ingin informasi yang disampaikan malah disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Setelah memegang barang tersebut, ia merinding dan buru-buru mengajak istrinya pergi keluar dari rumah tersebut. Seminggu berlalu, tidak ada kejadian aneh pada hari-hari pertama mereka tinggal. Malapetaka datang ketika Ira sedang sendirian di rumah orang tuanya si Robi itu, guys. Robi sedang pergi dinas keluar kota untuk pekerjaan dia. Dan pada malam itu, Ira sendiri di rumah. Setiap kali dia menyembuti tubuh, setelah terlelap, dia pun terbangun karena dia kedinginan dan menyelimuti dirinya. Padahal dia tidak pernah tidur segelisah itu sebelumnya. Dan dia pun tidak tenang sampai subuh tidurnya. Tutur Ira, kata dia gitu. Kejadian berulang membuat istirahatnya terganggu terus. Hingga jam menunjukkan pukul 5 subuh, Ira bangun dan untuk sholat subuh. Tak lama kemudian ia mendengar suara motor berhenti di dekat rumahnya. Dia pikir suara tersebut adalah suara motor suaminya pas yang mengintip keluar, guys. Kiranya tidak ada siapa-siapa yang ingin mengintip lewat jendela gitu, kata si Ira. Kejadian berikut adalah sehari sebelum Robi kembali dari perjalanan dinasnya. Ira berada di halaman rumah, menyapu dan menyiram taman bunga. Waktu itu menjelang maghrib, Ira berjongkok menghadap taman, posisi membelakangi rumah tua tersebut. Tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sedang membabat rumput yang tinggi. Memang tumbuh di halaman rumah tua tersebut itu memang ada rumput tinggi. Dan suara itu denting parangnya jelas terdengar. Sesekali menyentuh batu terdengar begitu jelas gitu, guys. Tapi ketika Ira membalikkan badannya, tidak ada siapa-siapa yang ada di rumah tua tersebut. Ira lari keluar untuk memastikan apakah ada tetangga yang sedang membabat rumput tersebut. Tetapi pas dia memastikan, dia tidak melihat siapa-siapa di rumah tua itu. Dia pun jadi ketakutan pada saat itu, dan dia tidak berani tidur sendirian di kamar. Kalaupun Robi belum pulang, dia akan tetap berjaga sepanjang malam menantikan kedatangan suaminya itu. Keesokan harinya, Robi pun datang jam 11 siang. Ira menyiram
Ira menyimpan sendiri apa yang dialami dan tidak menceritakan pada suaminya pun. Sejak itu Ira mengalami teror demi teror setiap suaminya yang sedang tidak ada di rumah. Ira memilih sikap diam dan alasan tidak mau membebani pikiran suaminya yang sudah lelah untuk mencari nafkah gitu. Rahasia Ira terbongkar setelah Robi mendapat giliran menerima teror pada malam awal November tahun 2019. Waktu itu, si suaminya Ira, Robi, bangun tengah malam dan Robi pun kaget istrinya kok ada di dapur dan lagi sedang duduk gitu di dapur. Pas dia tanya, dia tidak menjawab. Kiranya sekitar jam 2 subuh, dia mendengar suara berteriak, "Mama!" di sebelah. Bukan suara anak-anak juga, tapi sangat jelas berteriak, kata si Robi gitu. Teriakannya berulang, itu membuat keduanya tidak bisa tidur. Setelah keadaan cukup baik, Robi meminta istrinya menceritakan semua yang tidak pernah dia ketahui sebelumnya. Robi tertegun mendengar penuturan istrinya. Sungguh tak dapat dibayangkan bagaimana beban yang sama ini istrinya hadapi sendiri. Setelah mendapat penuturan istri tersebut, Robi menceritakan hal-hal yang kepada orang yang terdekat, itu sesama rekan kerjanya. Robi dikasih solusi untuk melakukan ruqyah. Mungkin saja mereka terlanjur melakukan hal yang mengganggu penghuni di rumah sebelah mereka. Dia dan istrinya membuat janji dengan seorang ustadz yang bisa meruqyah dalam waktu dekat. Robi dan Ira, dia tidak punya rencana untuk pindah tempat atau pindah rumah gitu guys. Mereka ingin tetap tinggal di rumah meninggalkan orang tuanya tersebut dan tetap berharap setelah ini tidak ada teror lagi di rumah mereka gitu. Cerita ini gue ambil dari sumbernya www.tagar.com. Udah guys. Jadi gitu, sekian cerita dari rumah angker bekas pembunuhan di Banteng, Sulawesi guys. Ya, ini setidaknya gue akan menceritakan hal-hal mistis lainnya. Atau guys punya pengalaman mistis, bisa komen di bawah di kolom komentar, ataupun bisa mention di Instagram saya juga bisa, itu jodoremi_123. Nanti yang ceritanya mistisnya menarik akan saya bacakan di vlog kedua saya nantinya. Oke guys, sekian dulu. Jangan lupa buat di subscribe, like, dan komen guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan cerita mistis dari gua di segmen reveal guys. Seperti itu aja saya ceritakan. Terima kasih.